الفاتحة. بأن الله يوصل ثوابها إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين، ثم إلى أرواح مؤلفي هذه الكتب المباركة ومشايخهم ومشايخ أشياخهم ووالديهم ومن عمر هذا المجلس المبارك ومشايخنا ومشايخ أشياخنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. الثانية أن يوضع التراب على موضع النجاسة ثم وضع الماء عليه ويمزج قبل الغسل، وفي هذه الحالة شرط زوال جرم النجاسة ووصفها من طعم ولون وريح قبل الوضع. الثالثة عكس الثانية بأن يوضع الماء أولا ثم التراب ويمزج قبل الغسل كما مر. وفي هذه الحالة لا يشترط زوال أوصاف النجاسة ولا
muha awalan li'annal ma'a aqwa bal huwal muzidu wa innamat turabu syartun wa la yadurru fi hataini al halataini baqa'u rutubatil mahalli wa in kana najisan idzit tuhurul waridu alal mahalli baqin ala tahuriyatihi li'annal warida lahu quwwatun wa la yakfi dharrut turabi alal mahalli fi ghairi ayyut bi'ahu bima'in wala mazjuhu bi ghairi ma'in wala mazju ghairi turabin tahurin ka usnanin wa turabin najisin wa au musta'malin fit tayammumi fi tayammumin aw ghasalatin nahwu kalbin wal usnanu bi dhammil hamzati wa kasriha wa fathiha huwa naw'un minal hashisi wal wajibu minat turabi fala wal wajibu minat turabi qadaru ma yukaddirul ma'a wa yasilu biwasitatihi ila jami'il mahalli wa yaqumu maqamat tatribi kalau rotil ma'i kama innili kama innili ya ayyama ziyadatihi wa kama'il sayli al-mutarrabi walau humisat tanjisu walau humisal mutanajjisu bima dzukira fi ma'in kathirin rakidin wa harrakahu sab'an wa tarrabahu wa turbuhu tahurun bihasabil dhihabi marratan wal audu ukhra illam yuharrikhu fawahidatun law fi harin law fi jarin wa jara alaihi sab'u jarayatin husibat sab'atan amma muksuhu fi kathirin rakidin fayuhsabu marratan wa in makatha zamanan tawilan wal ardu turabiyatu ay allati fiha turabun khalqiyun walau min uyubir rihi walau min hububir rihi la tahtaju ila tatribin illa id la makna tatribi at-turabu wa la farqa fi dhalika fit turabil musta'mali wa ghairihi kal mutanajjisi wa kharaja biturabiyati al-hajariyati war-ramliyati allati la ghubara fiha fala budda min tatribiha walau intaqala syai'un minal ardi
at-turabiyatil mutanajjisati hasatan mughalladatan ila ghairiha fa in urida tatahhural muntaqali minat-tini lam yajib tatribuhu wa in urida tathhirul mustaqilli wa in urida tathiru al muntaqali ilaihi wajaba tatribihi walau tatayara min ghasalatin minal ghairil ardi turabiyati syai'un ila nahwi thawbin ghusila al mutatayari ilaihi yu'addu minal ghasalati falau kana al-ula wajaba ghusluhu sittan law minas saniyati ghusila khamsan wa hakadha ma'at tatribi illam yakun turabun wa illa fala tatriba wa kharaja bima baqiya minas salat minal ghasalatil mutatayiri minas sabi'ati fala yajibu ghasluhu falau jumi'a ma'ul ghasalatis sab'i fi nahwi tashtin thumma tara minha syai'un ala nahwi thawbin wajaba ghasluhu sittan li'anna fiha ma'ul ula wa huwa yaqtadi sitta ghasalatin wajaba tatribuhu in kanat turabu fi ghairil ula wa hakadha idza kana al majmu'u lam yablugh qullatai fala tughayyara wa illa fatahurun wallahu a'lam. As-saniyatu bermula yang kedua ayyudha'at turabu diletakkan ditaruhkan tanah ala maudhi'in najasati di atas tempat najis summa kemudian yudha'al ma'a kemudian yudha'al ma'u alaihi kemudian diletakkan air di atas debu atau di atas tempat najis itu wa yumzaja dan dicampurkan keduanya yakni dicampurkan debu dan air qablal ghusli sebelum membasuh wa hadhil halatu dan bermula keadaan ini syurita zawalu jirmin najasati disyaratkan bahwa zawal hilang benda najisnya jirim najisnya wa wasfiha dan hilang sifat najisnya min ta'min yaitu rasanya walaunin dan warnanya warihin dan baunya qablal wad'i sebelum diletakkan. Ini masalah kita adalah
membasuh najis mughalladhah. Jadi najis mughalladhah, najis yang datang dari anjing dan babi, baik air liurnya atau basahannya. Bila terkena baju kita, wajib dicuci dengan 7 kali basuh. Salah satunya dicampur debu. Ini masalah kita, bagaimana mencampurkan debu dan air. Ini ada 3 cara. Yang lalu, pertama, yang lebih utama adalah bahwa dicampurkan air dan debu berbareng. Jadi ini air, taruhin debu, campurin, udah nyampur, baru dibasuh ke tempat najis. Ini cara pertama yang paling bagus, cara pertama yang paling utama. Jadi air, taruhin debu, campur. Udah campur baru dibasuh ke tempat najis. Nah, yang kedua yang tadi, as-saniyatu. Yang kedua bahwa diletakkan debu di atas tempat najis. Ini tempat najis, ambil debu, taruhin di situ. Bahasa kita diaurin debu di tempat najis. Sudah debu ada tempat najis, baru wa ayyudha al-ma'u, diletakkan air di atasnya. Jadi taruh debu dulu, baru guyurin air. Jadi debunya lebih dulu nempel di tempat najis, baru kita guyurin air. Itu cara kedua. Ya. Wa yumzaja qabla al-ghusli, dicampurin air dengan debu. Udah ada debu di tempat najis, guyurin air. Begitu air kena debu, itu dicampur, diaduk. Air itu diaduk dengan debu supaya nyampur. Ya. Tapi dalam keadaan ini syurita, kalau kita mau campurkan air yang ada debunya, jadi debunya sudah lebih dulu tempat najis, guyur air, dicampur, itu syaratnya tempatnya udah bersih. Syurita zawalu jirmin najasati. Kalau cara ini adalah tempat najisnya sudah nggak ada barang najisnya, sudah nggak ada benda najisnya, udah bersih. Dan udah nggak ada rasa najis, warna sifat najisnya, rasanya udah nggak ada, baunya udah nggak ada, dan warnanya udah nggak ada sebelum taruh. Jadi berarti cara kedua ini kita mesti bersihin najisnya dulu. Kalau najisnya sudah nggak ada bendanya, udah nggak ada sifatnya, baru taruhin debu di tempat najis, baru guyurin air dan dicampur itu air dan debu di tempat najis itu. Ini cara kedua. Jadi debu dulu baru air. Tapi cara kedua ini syaratnya harus hilang dulu najisnya dari tempatnya. Kalau masih ada najis nggak sah cara kedua. Jadi cara kedua ini syaratnya hilangkan dulu benda najisnya, sifat najisnya. Kalau udah nggak ada, baru taruh debu, baru guyurin air dan dicampur di situ. Ini cara kedua, syaratnya harus hilang najis. Ya. Wasalisatu, dan cara yang ketiga, wasalisatu, cara yang ketiga, aksus tsaniyah, lawanan yang kedua. Kalau yang kedua tadi taruh debu dulu, baru guyurin air. Ini syaratnya harus hilang najisnya, hilang
sifat najisnya. Kalau belum hilang nggak sah cara kedua. Nah, cara ketiga adalah airnya dulu. Ini tempat najis, guyurin air. Udah basah sama air, baru aurin debu di tempat yang basah air. Nah, baru diaduk. Itu cara ketiga. Jadi air lebih dulu, baru debu. Ya. Wa in kana najisan. Nah, mana itu? Wa ayyudha al-ma'u. Jadi cara ketiga adalah diletakkan air awalan, mula-mula, summat turabu, kemudian abu. Habis guyurin air di tempat najis, baru ambil abu. Jadi udah basah tempat najis, diaurin abu. Itu cara ketiga. Wa yumzaja, dan dicampurkan air dan debu, diaduk. Jadi air yang udah ada, campurin debu, diaduk, dicampur, kemudian qoblal gusli, sebelum dibasuh. Kama marra, seperti yang lalu. Jadi cara ketiga pun harus suci tempatnya dari najis. Nah, kalau cara yang pertama enggak. Jadi walaupun masih ada najisnya, nah kita campur air dengan debu, kita guyur. Kenapa? Karena air ini menghilangkan najis, nggak perlu dihilangin oleh kita. Jadi kalau cara pertama, air campur debu, udah teraduk air dan debu, baru guyurin tempat najis. Nggak perlu syaratnya hilangin najis. Tapi cara kedua, taruh debu, baru guyurin air, itu mesti hilang najisnya. Zat najisnya hilang, sifatnya hilang, baru taruhin debu, baru guyurin air. Atau yang ketiga tadi, taruhin air, baru aurin debu, diaduk. Itu tiga cara. Wa fi hadhil halati la yustaratu zawalu awsafin najasati. Cara ketiga ini tidak disyaratkan hilang sifat najis. Yang penting zat najis sudah nggak ada, sifatnya ada kata warnanya, baunya ada, nggak apa-apa. Cara ketiga. Kenapa? Karena air bisa ngilangin. Air campur debu, diaduk. Jadi cara ketiga ini nggak perlu hilang sifat najis, hanya zat najis mesti hilang. Kalau cara kedua tadi debu baru guyur air, ini harus hilang sifat najis dan zat najis. Kalau cara ketiga, air dulu baru debu, ini hanya diwajibkan hilang zat najis, tapi sifat najis nggak apa-apa. Andai kata masih ada warnanya, baunya, nggak apa-apa. Cara ketiga, wala jirmuha, dan tidak jirimnya, yang mesti hilang, yang masih ada sifatnya tapi tidak hilang jirimnya, zat najis, nggak apa-apa. Ya, wala li'annal ma'a qawi aqwa. Jadi kalau cara ketiga ini nggak perlu syarat hilang najis, nggak perlu syarat hilang sifat najis. Kenapa? Karena begitu diguyur air ini yang hilangin najis. Kalau tadi debu dulu, nah debu nggak bisa hilangin najis. Tapi kalau air, begitu air diguyur, air bisa hilangin najis. Makanya begitu guyur air, nah itu bisa terhapus najisnya, baru guyurin debu. Ini cara yang ketiga, nggak perlu hilang jirim najis, nggak perlu hilang sifat najis. Kenapa? Karena bahwasanya air lebih kuat. Bal huwal muzil, bukan air lebih kuat dari debu, bahkan air itulah yang hilangin najis. Makanya syarat ketiga ini, cara ketiga ini nggak perlu syarat hilang najis. Wa innamat turabu syartun, dan debu itu hanyalah sebagai syarat basuhan, bukan alat bersuci. Makanya debu ini nggak bisa hilangin najis. Yang debu ini hanya sebagai syarat daripada menghilangkan najis mughalladhah, bukan debu yang hilangin. Ya. Wala yadurru,
fi hataini al halataini baqa'u rutubatil mahalli, dan tidak kenapa, tidak bahaya pada dua cara ini dengan masih adanya basahnya tempat. Jadi taruh debu baru air, yang ketiga taruh air baru debu. Ini dua cara ini nggak perlu hilang basahnya, biar basah tempatnya nggak apa-apa. Ada kata tempat najis basah baru taruhin debu nggak apa-apa, atau tempat najis basah baru guyurin air nggak apa-apa. Ini cara 2, 3 tidak disyaratkan kering tempatnya, enggak kenapa basah tempatnya. Wa in kana najisan, sekalipun basahnya menajis enggak apa-apa. Idzit tahuru alwarid alal mahalli, karena yang mensucikan yang datang itu atas najis, atas tempat najis, baqin ala tahuriyati, masih ada atas kesuciannya. Karena air yang diguyur ini adalah air yang suci dan tetap kesuciannya enggak hilang. Li'annal warid lahu quwwatun, karena yang datang baginya kuat. Air ini adalah kuat untuk hilangin najis, makanya al-warid yang datang air itu kuat ya. Wala yakfi dzarrut turabi alal mahalli min ghairi ayyut bi amaun, tidak sah atau tidak cukup menaburi debu atas tempat najis tanpa diiring air. Tempat najis aurin debu saja tanpa air enggak sah, enggak cukup. Jadi andai kata debu saja tanpa air enggak cukup, makanya cara kedua debu pakai air, atau air campurin debu, syaratnya air. Kalau debu saja enggak sah. Kenapa? Ya, wal usnanu habis, wala mazzuhu bighairi ma'in, dan tidak sah mencampurkan debu dengan yang bukan air. Dicampurin sama sirup, dicampurin sama air sayur, enggak sah. Mesti dicampurin sama air yang suci menyucikan. Ya. Enggak boleh sama yang lain. Wala mazzu ghairi turabin tahurin ka usnanin, dan tidak sah pula mencampurkan air dengan yang bukan debu yang suci seperti usnan. Kalau orang dulu bilang rerek buat nyuci perak, jadi atau sekarang bilang sabun. Jadi nggak sah nyampurin air dengan yang bukan debu, kayak sabun, kayak usnan buat mencuci daripada emas, perak, namanya orang dulu yang rerak namanya ya. Wa turabu najisin, juga enggak sah mencampuri air dengan debu yang najis. Au musta'malin, debu yang musta'mal, fi tayammumin, pada tayamum. Debunya mesti suci menyucikan, jangan musta'mal. Atau tidak sah ghasalati nahwi kalbin wal habis, tidak sah ghasalatu, basuhan-basuhan seumpama anjing. Ini airnya bekas basuh anjing, bekas basuh najis anjing. Ini ada air dipakai buat basuh najis mukhaladzah. Bekas itu nggak boleh, karena bukan suci menyucikan. Ya tetap airnya harus suci menyucikan, belum pernah dipakai buat basuh najis, belum pernah dipakai buat wudu dan mandi. Itu airnya syaratnya suci menyucikan. Begitu juga debunya syaratnya debu yang suci. Kalau debu yang sudah dipakai buat membasuh najis nggak boleh, debu yang najis nggak boleh, dan yang bukan debu pun sabun, usnan nggak boleh. Apa itu usnan? Wal usnanu bil hamzah bi dhammil hamzah, usnan dengan dhammah hamzah usnan, wa kasriha, kasrah hamzah isnan, wa fathiha, dan fath hamzah asnan, boleh 3. Usnanun, isnanun, asnanun, itu 3 dalam bahasa. Apa? Huwa nau'un minal hasis. Usnan, asnan, isnan
itu semacam rumput, dia kayak rumput, nanti babusa, yang saya bilang rerak, nanti rumput babusa, ya, itu usnan. Wal wajibu minat turabi qadru ma yuqaddirul ma'a, dan yang wajib daripada tanah seukuran yang membuat butek air. Berapa banyak debunya, asal bisa bikin butek air cukup. Kita aulin air butek cukup. Tapi kalau kita aulin airnya belum butek, belum cukup. Seukuran debunya itu ukuran yang bisa bikin keruh air, bikin butek air. Wa yasilu biwasitatihi ila jami'il mahalli, dan juga menyampaikan dengan perantara air itu kepada sekalian tempat. Jadi air udah butek, maka air membawa ini debu kepada semua tempat najis. Nah, yang nyampein adalah air. Wa yaqumu maqamat tatribi, dan menempati tempat menaruhkan debu, tatrib mendebukan air, apa? Kaduratil ma', kaduratil ma' seperti butek air butek. Umpama kali airnya butek, udah cukup, nggak pakai debu lagi. Jadi yang dimaksud mendebukan air itu kaduratul ma', butek air. Mana? Kama innili ayyama ziyadatihi, seperti air sungai Nil ketika banjir. Nil kalau banjir itu butek airnya, nggak pakai debu lagi. Kamail sailil mutatarrabi atau mutatarrabi, seperti air banjir yang dikenakan debu. Jadi air banjir yang dijadikan berdebu, atau mutatarribi, air banjir yang berdebu. Yang saya bilang kalau banjir suka butek, udah cukup tanpa debu. Wa ghamsul mutanajjisi bima dzukira fi ma'in katsirin rakidin wa harrakahu sab'an, dan mencelupkan yang terkena najis dengan yang tersebut pada air yang banyak, rakidin yang diem, air kulem, air empang kan diem, ya. Wa harrakahu sab'an, dan menggerakkannya 7 kali. Wa tarrabahu wa turbuhu tahurun, dan tanahnya suci. Yuhsabu dihitung, kadhihabi marratin, seperti menjalankan 1 kali. Ini empang butek, kita celup tangan kita yang kena najis, sekali celup, dan juga basuhan sekali. Nah, kita jalanin ke depan 2 kali, ke belakang 3 kali, ke depan lagi 4 kali, ke belakang lagi 5 kali, ke depan lagi 6 kali, ke belakang 7 kali. Jadi kalau ada air butek, tangan kita kena najis mughalladah, kita hanya jalanin sekali, 2 sampai 7. Itu yang dikatakan 1 kali celup di air yang diam, sama juga menjalankan 1 kali. Wal audu ukhra, dan mengembalikan kali yang lain. Celup sekali, jalankan 2 kali, mundurin 3 kali sampai 7 kali. Ya. Wa illam yuharrikhu fawahidatun, kalau dia enggak gerak, jika wa illam, dan jika dia tidak menggerakkannya, celup aja, diam, celup, diamin, itu dihitung sekali. Maka saya bilang tadi, celup sekali, nah, kita jalan ke kanan 2 kali, jalan ke kiri 3 kali, balik ke kanan 4 kali, terus sampai 7 kali. Nah, kalau didiemin saja celup sekali. Au fi jarin, atau pada yang mengalir, sungai yang mengalir, ya,
Jaro alaihi sab'u jarayatin. Jaro berjalan atasnya 7 kali jalan. Ini biasanya kalau kali yang jalan ada ombak. Dari sini ombak mulai bergerak sampai habis. Dihitung sekali itu. Nanti jalan lagi itu ombak. Berhenti 2 kali. Jadi kalau kita celupkan tangan di air yang jalan, kita hitung berapa ombak yang sudah lewatin. Kalau udah 2 ombak, 1. Ombak kedua, 2. Ombak ketiga, 3. Kita hitung kalau 7 ombak udah ngelewatin tangan kita yang bernajis, cukup udah 7 kali. Itu namanya jaroyatin. Husibat sab'atan, dihitung 7. Amma muksu kathirin rakidin, adapun diem air yang banyak yang tidak mengalir, fayusabu marrotan, hitung sekali. Jadi kalau kita celupkan di sungai yang nggak mengalir, sekali. Untuk jalan, untuk supaya 7 kali kita yang jalanin. Tapi kalau umpama sungainya ada ombaknya, tungguin aja ombak lewat 7 kali jadi. Wa in makasa zamanan tawilan, sekalipun diem dalam waktu yang lama, dia diemin nggak jalan-jalan di air sungai yang diem atau empang yang diem, 1, walaupun dari pagi sampai sore, celup aja, hitung 1. Wal ardut turabiyatu, dan bumi yang berdebu, ay alati fiha turabun khalqiyun. Jadi bumi yang terdebu adalah bumi yang di dalamnya itu ada debu yang tercipta, ada debu. Bahasa kita ada abu. Jadi kalau tanah ada abunya, nah itu namanya turabiyah. Au min hububirih, atau debu dengan sebab tiupan angin. La tuhtajulat turabin, nggak berhajat kepada debu. Andai kata ini sungai bening, tapi ke bawah angin, debu jatuh ke sungai jadi butek, itu juga turabiyah, sudah berdebu namanya. Id la makna litatribit turabi, karena kalau sudah butek nggak ada artinya didebukan lagi, nggak ada artinya mendebukan yang sudah berdebu. Nah, jadi kalau sungainya bening lalu lama butek, ke bawah angin debunya nyampur di situ, udah jadi turabiyah namanya. Ya. La farqa fi dzalika baina turabil musta'mali wa ghairihi, dan tidak ada beda yang demikian itu antara tanah yang musta'mal atau yang lainnya, kal mutanajisi, seperti yang bernajis. Kalau yang dibawa angin kita nggak tahu, baik yang dibawa debunya oleh angin debu musta'mal, debu bernajis, nah, itu nggak tahu kita. Hanya kita lihat sungainya berdebu, udah sah. Ya, wa kharaja biturabiyati al-hajariyati, tidak termasuk, kharaja ini keluar. Kalau saya mengatakan tidak termasuk tanah apa, al-hajariyah, batu. Jadi batu-batuan nggak masuk tanah. Wal ramliyah, pasir nggak masuk tanah. Sebab batu, pasir itu bukan tanah. Allati la ghubara fiha, yang di pasir dan batu itu nggak ada debu, nggak termasuk. Debu, tanah yang batu dan pasir yang tidak berdebu nggak masuk. Fala buddha min tatribiha. Nah, kalau batuan atau pasir, mau nggak mau harus diberikan debu, tatrib, mendebukan dia. Jadi kalau sungai yang ada banyak pasirnya atau sungai yang banyak batunya, mau nggak mau harus diberikan debu. Jadi nggak sah sungai batu, sungai pasir dibasuh tanpa debu. Karena enggak termasuk debu, itu tak batu dan pasir.
walau intaqala syai'un minal ardi, jikalau berpindah dari bumi, at-turabiyati yang bertanah, al-mutanajjisati yang bernajis, najasatan mughalladatan, najis mughalladah, ila ghairiha kepada lainnya, fa in urida tathhirul muntaqali minadh-dhanni law yajibu tatribuhu. Jadi jikalau tanah yang berdebu tapi bernajis, tanah yang berdebu najis, tanah yang berdebu debunya najis, najasatan mughalladatan, najis yang mughalladah, ini tanah bekas najis mughalladah, bekas basuh najis mughalladah, ila ghairiha berpindah kepada yang lain, fa in urida tathhirul muntaqali, maka jika ingin mensucikan yang dipindahkan daripada tanah, lam yajib tatribuhu, tidak wajib mendebukannya. Ini tanah yang sudah dipakai mughalladah, pindah ke sungai, sungainya dibutek. Nah, berarti air sungai ini kena bekas najis mughalladah, mesti dibasuh 7 kali. Nah, apakah basuh 7 kali pakai debu lagi? Enggak usah, cukup air saja 7 kali, karena dia sudah berdebu walaupun debunya bekas basuhan mughalladah. Nah, jadi kalau umpama ada debu dari bekas mughalladah terkena kepada sesuatu barang atau baju, kita mau bersihin karena kena najis mughalladah, tanah yang ada di mughalladah, cukup dengan air saja 7 kali tanpa debu, karena yang bawa itu debu. Ya. Wa in urida tathhirul muntaqali ilaihi, dan jika ingin mensucikan yang dipindahkan kepadanya atau yang berpindah kepadanya, wajib tatribuhu, wajib mensucikannya. Ini andai kata baju kita kena percikan air orang yang lagi basuh najis mughalladah, terpercik, ya berarti ini percikan orang yang lagi basuh najis mughalladah. Dia mesti cuci 7 kali dan mesti pakai debu. Itu baju yang kena dari percikan orang yang lagi basuh najis mughalladah harus dicuci, dipakein debu. Tuh biturabiyah. Walau tatayyara min ghasalati ghairil ardi turabiyah, jikalau berterbangan daripada bekas-bekas basuhan selain tanah yang berdebu, syai'un sesuatu, ila nahwi thawbin kepada seumpama baju, ghusilal mutatayyari ilaihi, dibasuhlah yang diterbangkan kepadanya itu baju, biadadi ma baqiya minal ghasalat, sebilangan yang masih tinggal dari basuhan. Ini orang lagi basuh, ketika basuhan yang ketiga muncrat air yang kena baju kita, ya kita mesti basuh. Cuman karena udah 3 berarti tambahin 4 lagi, karena ini yang kena baju kita basuhan ketiga, berarti kurang 4, karena 7. Nah begitu juga fa in kana min nal ula, kalau umpama itu yang terpercik air bekas basuhan pertama, wajaba ghusluhu sittan, wajib membasuhnya 6. Ini orang lagi basuh najis mughalladah, air pertama mercik baju kita, nah, kita mesti basuh nih 7 kali juga. Sebenarnya basuhan pertama ya tinggal nambahin 6, kita basuh lagi 6 kali, seterusnya begitu. Ya, au minasaniyah, atau terpercik dari bekas air basuhan yang kedua, ghusila khamsan, ya dibasuh 5 kali. Jadi kalau bekas basuhan kedua berarti kita kena kedua, kurang 5, tambahin 5. Ya, falau jumi'a ma'ul ghasalati sab'i, jikalau dikumpulkan air-air bekas basuhan yang 7, fi nahwi tastin, pada seumpama panci, ya
paso kalau orang dulu bilang, kalau dari tanah. Panci, ya, tostin itu panci. Tsumma tatoyaro, kemudian terbang. Bahasa kita mental daripada panci itu. Syai'un, sesuatu air, ala nahwi thawbin, atas seupama baju, wajaba ghusluhu sittan, wajib membasuhnya 6 kali. Ini ada air bekas basuhan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh dikumpulin. Tiba-tiba air yang dikumpulin dari 7 kali basuhan itu mental, kena baju kita. Nah, apa dicuci baju kita? Cuci. Itu air bekas basuhan 7 kali. Bekas musuk mukalla tuh. Nah, berapa cucinya? Ya, mesti dicuci 6 kali. Karena kalau itu dianggap air pertama yang kena kita. Tambahin 6. Li'anna fihi ma'ul ula. Karena dalam bijana itu ada air basuhan pertama. Nah, jadi kalau seluruh basuhan air pertama, kedua, ketiga, keempat dikumpulin, nah tiba-tiba muncrat kena baju kita mesti cuci baju kita 6 kali lagi. Karena di situ mengandung air basuhan pertama. Ya. Wa huwa yaqtadi sitta ghusalatin. Nah, kalau mengandung air basuhan pertama, maka yaitu yaqtadi, menuntut, menghukumkan 6 kali basuhan. Iqtida boleh jadi menghukumkan atau menjadikan 6 kali. Wajaba tatribuhu, dan wajib memberikan debu atau mendebukannya, in kanat turabu fi ghairil ula, kalau basuhannya pada debu yang bukan pertama. Jadi air yang dikumpulin basuhan pertama sampai ke 7 kena kita. Nah, maka kalau kita anggap itu air basuhan pertama yang kena kita, sedangkan dia debunya bukan yang pertama, nah, maka kita pakaiin debu. Berarti basuhan pertama nggak ada debunya, nah, kita pakaiin debu 6 kali pakai debu. Iya. Iya. Hada idza kana al-majmu' lam yablugh qullataini. Ini kalau yang dicampurkan, dikumpulkan nggak mencapai 2 qullah. Yang tadi saya bilang, bekas basuhan pertama, kedua, ketiga dikumpulin hanya di baskom kecil, nggak 2 qullah, kena baju kita. Ini wajib kita basuh 6 kali. Karena di dalam baskom itu ada basuhan pertama, itu yang kita ambil. Berarti basuhan pertama kena kepada baju kita, berarti ini mesti dibasuh lagi 6 kali. Dan kalau umpama basuhan pertama nggak pakai debu, berarti 6 kali pakai debu. Karena bukan basuhan pertama yang pakai debu. Iya. Dan ketiga, itu kalau airnya nggak mencapai 2 qullah. Nah, kalau bekas basuhan 7 kali dicampur ke kulam yang jumlahnya 2 qullah, suci. Idza balagal ma lam yahmil, idza balagal ma'u qullataini lam yahmil khabathan. Apabila mencapai air 2 qullah, tidak menanggung najis. Jadi walaupun air bekas basuhan mughalladhah dituang ke dalam kulam yang 2 qullah, itu sudah hilang kenajisannya, suci. Nah, tadi baskom kurang 2 qullah, mau nggak mau kita mesti basuh. Ya. Umpama ada air yang dikumpulkan basuhan 7 kali, kena badan kita atau kena baju kita, dari baskom yang kecil wajib kita cuci 6 kali. Kalau bukan debunya basuhan pertama, pakai debu. Kalau basuhan pertama pakai debu, maka dia nggak pakai debu lagi, 6 kali tambahin. Nah, tapi kalau air itu ditaruh di kulam yang 2 qullah, hilang kenajisannya. Kata Nabi, idza balagal ma'u qullataini lam yahmil khabath. Apabila air mencapai 2 qullah, tidak menanggung najis, enggak jadi najis. Makanya illa an taghayyara, kecuali berubah warnanya, rasa, baunya. Tapi kalau nggak berubah nggak apa-apa. Air bekas basuhan najis ditaruh
dikulum 2 kula, nggak berubah, suci. Ya, itu yang dikatakan illa, ya. Yang dikata walam yablugh qullataini fala taghayyura. Jadi wa in kanal majmu' lam yablugh qullataini, dan jika adalah yang dikumpulkan tidak mencapai 2 qullah, fala taghayyura, maka tidak ada perubahan. Wa illa fatahurun, kalau ada perubahan, kalau umpama dia itu berubah berarti mana itu tadi, hadza in kanal majmu' lam yablugh qullataini. Ini kalau yang digabungkan air bekas basuhan itu enggak mencapai 2 qullah. Ya, fala bila taghayyurin, tanpa berubah. Wa illa, kalau dia 2 qullah fatahurun, maka dia adalah suci. Nah, jadi kalau air bekas basuhan kita campurkan ke dalam ember, maka air di ember jadi najis. Bila kita kena cipratan air ember yang bekas basuhan, itu kita mesti basuh 7 kali. Tapi kalau digabungkan kepada air yang 2 qullah, fatahurun, suci, karena air 2 qullah enggak menanggung najis. Nah, inilah di dalam masalah air yang bekas basuhan 7 kali. Ya. Nah, jadi kesimpulannya, kalau air bekas basuhan 7 kali ditaruh di bak, ditaruh di baskom, itu kalau kena kita najis. Najisnya mughaladhah. Nah, kita mesti basuh 6 kali. Nah, kalau umpama belum ada debu yang pertama, pakai debu. Nah, tapi kalau air yang bekas basuhan bergabung dengan air 2 qullah, maka air itu tahurun, suci. Karena Nabi katakan idza balagal ma'u qullataini lam yahmil khabath. Bila air mencapai 2 qullah tidak menanggung najis, enggak jadi najis, kecuali berubah warnanya, rasanya. Wallahu a'lam bissawab. Faidatun.